Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nur Cahyanti dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai asal mula dan unsur dasar Pancasila. Langsung saja yang pertama, sejarah singkat Pancasila. Bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara pada tanggal 29 Mei BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Sayangnya, hingga beberapa hari rapat berlangsung, belum bisa menemukan titik terang mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno diberikan kesempatan untuk memberikan pidatonya. Dalam pidato beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Dan selanjutnya, setelah mendengar pidato beliau, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh beliau. Melalui diskusi antara panitia kecil dan BPUPKI, terbentuklah panitia 9. Berarti panitia yang beranggotakan 9 ya. Pada kelas SMP kita udah diajarkan siapa saja anggota panitia 9-nya, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Selanjutnya, panitia 9 bertugas merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sidang PPKI yang pertama, merumuskan Pancasila dengan menyatakan Pancasila sudah sah sebagai dasar negara Indonesia. Dan selanjutnya, unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsur yang pertama adalah unsur ketuhanan. Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, hakikatnya Tuhan telah ditempatkan pada urutan yang pertama dan sekaligus dijadikan sebagai sebab pertama bagi keberadaan sila-sila berikutnya. Selanjutnya yang kedua, unsur kemanusiaan. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, maka bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Di sini, pada sila kedua, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Setelah itu, yang ketiga, unsur persatuan. Sesuai kodratnya, manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain. Dengan itu muncullah kebutuhan akan persatuan. Jadi pada sila ketiga ini kita juga diajarkan untuk memiliki rasa nasionalisme. Selain itu kita juga diajarkan dengan nilai rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Selanjutnya yang keempat adalah unsur kerakyatan. Setelah ada persatuan di antara berbagai individu, maka muncullah keluarga atau masyarakat. Di dalam suatu keluarga atau masyarakat, selain kebutuhan pribadi, tentu ada kebutuhan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan bersama tersebut, perlu dilakukan musyawarah dalam menjaga dan memenuhi keadilan. Jadi, dalam mengambil keputusan, kita itu harus mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Setelah itu, yang kelima adalah unsur keadilan. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri, serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Jadi, pada sila kelima ini, kita diajarkan untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan sesama, serta menghormati hak orang lain. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kesatuan dalam susunan Pancasila.
Kesatuan dalam susunan Pancasila. Pancasila merupakan kesatuan yang utuh. Semua unsur dalam Pancasila menyusun suatu keberadaan yang utuh. Setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Sebagai kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oke, selanjutnya. Susunan Pancasila. A. Pancasila bersifat organis. Yang B. Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramid. C. Saling mengisi dan saling mengklasifikasi. Pada susunan Pancasila ini sudah saya jelaskan, kalau kurang lebihnya itu ada di makalah. Jika kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.